cita-cita yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini bahwa untuk mengurangi petani penggarap sama sekali belum terwujud, sehingga masih muncul ketidakadilan sehingga banyak masyarakat yang terpinggirkan di Kota Waringin Barat ini. Waktunya habis, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk seluruh pasangan calon dan kami masih akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kabupaten Kota Waringin Barat siap menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pastikan nama Anda ada di daftar pemilih. Satu suara Anda sangat menentukan. Ayo, datang ke TPS. Catat tanggalnya 27 November 2024. Bersama kita bangun Kabupaten Kota Waringin Barat. Pilkada Kobar, tak ada memilih, tak ada sega. Masyarakat Kota Waringin Barat merupakan masyarakat yang majemuk, menjaga dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta toleransi, sehingga Kabupaten Kota Waringin Barat sangat pas disebut SEGA. Dengan jumlah DPT 201.834 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan. Kepada semua masyarakat Kota Waringin Barat, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan. Menjaga Kota Waringin Barat tetap SEGA, aman, damai dan kondusif adalah tugas kita semua. Ingat, hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Tak ada memilih, tak ada sega. Kabupaten Kota Waringin Barat siap menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pastikan nama Anda ada di daftar pemilih. Satu suara Anda sangat menentukan. Ayo, datang ke TPS. Catat tanggalnya 27 November 2024. Bersama kita bangun Kabupaten Kota Waringin Barat. Pilkada Kobar, tak ada memilih, tak ada sega. Masyarakat Kota Waringin Barat merupakan masyarakat yang majemuk, menjaga dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta toleransi, sehingga Kabupaten Kota Waringin Barat sangat pas disebut SEGA. Dengan jumlah DPT 201.834 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan. Kepada semua masyarakat Kota Waringin Barat, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan. Menjaga Kota Waringin Barat tetap SEGA, aman, damai dan kondusif adalah tugas kita semua. Ingat, hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Tak ada memilih, tak ada sega. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat 2024. Dan di segmen ini kedua paslon masih akan bertanya
menjawab dan menanggapi terkait dengan tema membangun Kota Waringin Barat yang lebih maju, jaya, dan bermartabat. Dan kami ingatkan kembali jika pertanyaan menggunakan singkatan ataupun istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu. Baik, di segmen ini kita mulai dari paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kami ada ngecek data bahwa dari tahun 2017, 18, dan 19 sebelum pra-Covid terkait dengan pajak daerah dan restribusi daerah. Ada beberapa item yang tidak mencapai target. Ke depan, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh 02 agar target-target yang telah ditentukan itu bisa direalisasikan? Contoh misalnya RPJMD menetapkan bahwa 5 tahun Kobar harus 2,5 triliun. Saya ambil contoh Provinsi Kalimantan Tengah, 8 tahun dari 3 hampir mencapai angka 10,2 triliun. Karena kita bicara program apapun ini akan sia-sia kalau perkara pendapatan daerah tidak kita tingkatkan. Strategi dan langkah apa yang diambil oleh 02 untuk mencapai target yang ditentukan? Terima kasih. Baik, sudah cukup. Baik, kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertama, ini berkaitan dengan segmentasi sumber pendapatan. Provinsi, kabupaten pasti berbeda. Yang besar pemerintah pusat, yang agak besar provinsi dengan pajak motor dan lain-lain, kabupaten itu kecil-kecil. Pajaknya kecil-kecil, ruwet. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak itu dengan menggunakan kesadaran publik dan teknologi informasi. Karena ini penting, analisis potensi terhadap semua sumber pajak, apakah restoran, pajak mineral bukan logam, termasuk PBBP 2, itu akan kita analisis dan selalu akan kita analisis, kemudian itu akan memberikan potensi yang sesungguhnya. Pendekatannya tidak hanya manual, tapi adalah dengan menggunakan pendekatan teknologi, sehingga dari rumah pun orang bisa bayar pajak. Persoalan yang berkaitan dengan ini, maka titik-titik rawan yang kemungkinan kalau dikerjakan dengan manual akan menimbulkan masalah termasuk di dalamnya pungli, maka dengan pendekatan teknologi informasi, maka PAD pasti meningkat dan pungli akan hilang dengan sendirinya karena penggunaan teknologi informasi semuanya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah akan kita evaluasi setiap waktu untuk menentukan subjek dan wajib pajaknya sehingga ada ketepatan kemampuan bayar dari rakyat untuk membangun di daerah. Terpeleset di bidang ini akan menjadi persoalan karena PAD merupakan bagian penting dari sumber pendanaan di daerah. Barangkali itu bagian-bagian penting, poin pentingnya. Baik, untuk kami. Waktunya sudah habis selama 2 menit, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit. Critical point yang dapat saya sampaikan kepada Bunda dan Pak D, nyatanya pungli itu masih ada dan itu kita diskusikan dengan teman-teman, apalagi dengan akhirnya, maaf, peraturan Bupati ya di 2022 ya betul-betul itu kalau nggak cepat segera ditindaklanjuti dan sampai sekarang sudah terendus itu ya. Ketika itu ya udahlah menciptakan CNT, memberikan kewenangan seluas-luasnya pada aparatur ya Fiskes daerah untuk membuat penilaian sendiri berdasarkan penilaian individual yang berbasis ZNT yang nilainya nggak karu-karuan dan sudah terjadi. Saat itu saya tanya Pak D ini harus direvisi Pak D, ini wah ya waduh nggak salah, Ewo pakai Ewo. Tapi tidak apa, ini ada narasi untuk membangun supaya ke depan jangan sampai kayak begitu. Revolusi mental pembangunan akhlak setiap aparatur pemerintah daerah harus kita tegakkan. Kalau enggak blunder bagi kita semuanya, kasihan masyarakat kecil yang betul-betul penghasilan masih belum setara. 1 menit sudah habis, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit, kami persilahkan.
Terima kasih Mas Reja. Satu kalimat narasi dari paslon 1 ini ada potensi yang membahayakan yang kemudian potensi untuk bohong. Satu, narasi menaikkan ADD 100%, itu bahaya. Itu bahaya. Rumusnya dari mana? Bisa menaikkan ADD 100%. Karena itu monggo silahkan nanti dianalisa dengan pendekatan logika pendekatan logika menggunakan formula dan rumus ADD bisa naik 100%. Itu pertanyaannya. Rumusnya seperti apa? Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Rumusan kerangka berpikir kita sangat sederhana. Karena kita selama ini menggaung-gaungkan agar pembangunan memberdayakan masyarakat desa. ADD kita hitung bahwa pertumbuhan sangat sedikit. Kurang lebih di angka 85 miliar. Kalau kita lihat, kalau tidak salah hampir beberapa kurun waktu, beberapa tahun, angka ini pertumbuhannya sangat kecil. Jadi terjadi ceruk inflasi yang cukup besar. Inflasi pemerintah pusat menentukan misalnya 5%. Tapi ADD kita tidak tumbuh di atas 5 atau 10%. Tentu ini akan terjadi sebuah anomali bahwa misalnya desa ditetapkan sebesar 1 miliar. Tapi ini hanya dinaikkan sangat kecil. Sedangkan kita, jargon kita bagaimana membangun dari desa. Jadi jalan keluarnya adalah kita akan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sektor-sektor yang akan kita gali dan melakukan penetipan apa yang disampaikan tadi oleh wakil saya, intensifikasi, ekstensifikasi pajak pendapatan daerah, dan juga kita ke depan akan mengurangi bagaimana agar rumah sakit umum daerah tidak menjadi sokoguru PAD lagi. Karena kami sudah sering mengatakan jangan sampai orang sakit sebagai sandar utama PAD. Karena PAD dari RSUD hampir kurang lebih 100 miliar. Walaupun sisi lain kita mengatakan itu blut. Tapi alangkah tidak eloknya kalau kita tidak melakukan inovasi-inovasi ke depan, misalnya kesempatan berusaha, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan membangun sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Kota Waringin Barat. Silakan Pak. Demikian juga itu akan dapat terwujud, rumusannya gampang saja. Selama ini kita punya perda, saya sudah diskusi dengan teman-teman Dewan yang mengusung paslon nomor 1, bahwa perda tentang CSR ada paslon nomor 1, tetapi tidak dibarengi oleh aturan turunannya, yaitu baik Perbub maupun SKBUB. Itulah yang akan menjadi instrumen penting bagaimana kita menegakkan aturan untuk CSR supaya tidak terjadi pungli-pungli di bawah meja. Terima kasih. Kami persilakan. Pendukung harap tenang, terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana. Formula tentang ADD itu Pak, yang menentukan bukan daerah. Itu adalah undang-undang. Kuncinya adalah 10% dari jumlah dana perhimbangan dikurangi DAK dan DAU yang sudah jelas peruntukannya. 10% itu sudah jelas peruntukannya. Sehingga ketika merumuskan itu, naikkan 100%, apa iya pusat mau nambah sampai ribuan persen untuk daerah. Itu yang tidak logis. Karena ini melaksanakan undang-undang. Rumusan ADD sangat jelas. 10% kali dana transfer pusat ke daerah dikurangi DAK dan dikurangi dana yang sudah jelas peruntukannya. Itu jelas banget. Sehingga kalau sampai 100% duitnya pusat ki opo yo banyak banget yang turun ke daerah. Itu satu. Kemungkinan penerimaan dari desa kan tidak hanya sebatas ADD. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Baik, hadirin, nanti kita akan berikan kesempatan apresiasi. Kita masuk ke putaran selanjutnya. Kepada paslon nomor urut 1, silakan bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, kami persilakan. Terima kasih. ADD tadi kita hanya bicara lokal. Kota Waringin Barat tidak nasional. Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan, apakah jika saudara 02 nanti terpilih, tetap akan melanjutkan tren-tren yang telah dilaksanakan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu tentang capaian-capaian target, setelah itu dari pajak dan restribusi. Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya, ingin digunakan? Sudah cukup. Baik, paslon nomor urut 2 silakan menjawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih dari paslon 01. Kalau bicara masalah tren kenaikan,
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sudah pasti di sana sudah ada rumusannya. Terutama sejak 2017-2019 kami tentunya menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang sudah ditetapkan di dalam kerangka tentunya bagaimana komitmen untuk peningkatan PAD dari sumber-sumber yang resmi. Salah satunya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, kemudian bagi hasil. Itu semua menjadi komponen PAD. Komponen PAD ini tidak bisa kita serta-merta. Kita tentunya juga melihat kesesuaian, kebutuhan-kebutuhan yang memang juga dirasakan oleh masyarakat Kota Waringin Barat. 2020 sama kita tentunya mengetahui kondisi COVID-19. Bahkan pada saat itu kami memberikan relaksasi kepada para retribusi karena mereka juga mengeluhkan tentang bagaimana sepinya terutama sektor jasa pada saat itu. Tentunya tren positif Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan di era kepemerintahan kami pada saat itu bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Waringin Barat di angka positif. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa komitmen Kota Waringin Barat berkenaan dengan apapun nilai-nilai yang sifatnya juga untuk peningkatan asli daerah yang semuanya akan diberikan kepada masyarakat di dalam bagaimana membangun citra positif Kabupaten Kota Waringin Barat pada saat itu. PAD yang sumber dari pajak dan retribusi itu kita adalah hanya melaksanakan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Sekarang posisinya adalah dengan adanya undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah akan menjadikan evaluasi terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, kami persilakan. Terima kasih. Ke depan kami akan melakukan inovasi-inovasi dan mengambil langkah-langkah strategis. Bagaimana caranya pendapatan asli daerah ini dapat kita kembangkan. Salah satunya, Kobar sekarang sedang mengalami ledakan populasi usia produktif. Hampir 70% usia produktif yang ada di Kota Waringin Barat. Bentang usia 19 sampai 62 tahun. Kalau ini kita bisa jadikan sebuah celah untuk menciptakan peluang-peluang kerja baru, tentu ini akan menaikkan kesejahteraan. Jadi PAD berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kesempatan berusaha, tidak boleh ada monopoli. Seluruh warga Kota Waringin Barat mempunyai hak dan yang sama dalam mendapatkan kesempatan berusaha di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini salah satu solusi. Monopoli, oligopoli, monopsoni yang melahirkan suatu oligarki di daerah, insya Allah itu akan menghambat tingkat pertumbuhan apapun dan tidak menselaraskan tentang kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Waktunya sudah habis. Terima kasih untuk paslon 1 dan 2. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 dalam masa kampanye telah membagikan puluhan ribu kartu Kobar Bersahabat. Tadi sudah disampaikan bahwa dari program yang akan dilakukan perubahan dari paslon 01 adalah kartu Kobar Bersahabat. Yang jadi pertanyaan kami, ini tentunya sangat kontradiktif dengan visi dan misi saudara. Timbul di benak kita, apakah betul kartu Kobar Bersahabat ini bisa direalisasikan secara fisik real di tengah masyarakat. Dengan kondisi yang saat ini tentunya apa strategi yang akan saudara lakukan di dalam pemenuhan janji politik saudara, dan juga yang kami perlu pertanyakan kriteria penerima kartu Kobar Bersahabat ini. Terima kasih. Dan duitnya dari mana? Baik. Sudah cukup Ibu? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Jadi berkenaan kartu, kita sebenarnya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi dan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Dan kami telah melakukan sinkronisasi mendasar dengan yang telah dilakukan dan tingkat keberhasilan sangat tinggi. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera. Ini kita tinggal sinkronisasikan. Kalau ditanyakan dari mana biayanya, dari hasil sinkronisasi inilah hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi kartu ini selalu selaras
dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dan pusat. Jadi insya Allah sumber-sumber itulah yang akan menopang. Sedangkan di sini kita juga ada masalah UMKM bersahabat. Kita akan menggandeng jasa perbankan. Karena ditentukan oleh undang-undang bahwa wajib 2-4% dari seluruh laba bersih investasi itu wajib dipergunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat di mana daerah investasi itu berada. Sedangkan yang lain adalah bagaimana pendidikan gratis ini kita laksanakan. Kita akan menghimpun dana-dana CS dari seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi terjadi hubungan simbiosis mutualisme kelak ke depan. Bagaimana investasi nanti merasa aman, karena sisi lain mereka juga melakukan hubungan yang sangat baik dan erat terhadap pemerintah kabupaten yang disalurkan kepada seluruh warga Kota Waringin Barat. Lanjut, Pak. Itu semuanya akan kita praktekkan di saat amanah jatuh pada kami berdua paslon nomor 1. Bagaimana sarana yang paling utama kita buat adalah membuat regulasi untuk dapat menarik CSR sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kobar, yaitu kita akan buat Perbub maupun SK Bupati. Itulah instrumen kita ya untuk mendapatkan dana-dana yang akan kita bagi masyarakat melalui pembagian kartu-kartu yang tetap dengan terukur. Terima kasih. Selanjutnya kami harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih dari tanggapan paslon 01. Ini tentunya berbalik dengan apa yang disampaikan oleh 01. Kalau bicara tadi bahwa 01 khususnya zona nilai tanah ya, JNT ini kelihatannya tidak berbanding lurus dengan visi misi yang saudara sampaikan. Kalau bicara bagaimana peningkatan sumber daya alam kita, kemudian juga berkenaan juga dengan peningkatan asli daerah kita. Kalau kita hitung jumlah penduduk Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini ada di angka 285.000. Tentunya kalau dibagi saja kriteria penerima kartu manfaat yang nanti akan diedarkan berupa kartu Kobar Bersahabat ini bisa dihitung. Tentunya kita membutuhkan dana yang besar ya untuk memberikan dana-dana stimulan, dan program-program kami 02 sebenarnya sudah kami lakukan dengan melakukan pendidikan. Waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih hadirin dan pemirsa. Sesi bertanya, menjawab dan menanggapi antar paslon sudah selesai. Kami akan kembali di segmen berikutnya dengan closing statement. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Kabupaten Kota Waringin Barat siap menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pastikan nama Anda ada di daftar pemilih. Satu suara Anda sangat menentukan. Ayo, datang ke TPS. Catat tanggalnya 27 November 2024. Bersama kita bangun Kabupaten Kota Waringin Barat. Pilkada Kobar, tak ada memilih, tak ada sega. Masyarakat Kota Waringin Barat merupakan masyarakat yang majemuk, menjaga dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta toleransi, sehingga Kabupaten Kota Waringin Barat sangat pas disebut SEGA. Dengan jumlah DPT 201.834 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan, kepada semua masyarakat Kota Waringin Barat
Mari tetap jaga persatuan dan kesatuan. Menjaga Kota Waringin Barat tetap segar, aman, damai, dan kondusif adalah tugas kita semua. Ingat, hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Tada memilih, tada segar. Kabupaten Kota Waringin Barat siap menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pastikan nama Anda ada di daftar pemilih. Satu suara Anda sangat menentukan. Ayo, datang ke TPS. Catat tanggalnya 27 November 2024. Bersama kita bangun Kabupaten Kota Waringin Barat. Pilkada Kobar, tada memilih, tada segar. Masyarakat Kota Waringin Barat merupakan masyarakat yang majemuk, menjaga dan menjunjung tinggi kearifan lokal serta toleransi, sehingga Kabupaten Kota Waringin Barat sangat pas disebut Sega. Dengan jumlah DPT 201.834 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan. Kepada semua masyarakat Kota Waringin Barat, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan. Menjaga Kota Waringin Barat tetap segar, aman, damai, dan kondusif adalah tugas kita semua. Ingat, hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Tada memilih, tada segar. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat pemilihan tahun 2024. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat 2024. Baik, langsung saja kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Di closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu adalah hakikatnya seorang pelayan. Saya sedikit mengutip bahwa ada pada saat perjamuan terakhir, waktu itu Isa atau Yesus mencuci kaki para murid. Mungkin yang beragama Kristiani memahami tentang perjamuan terakhir, itu artinya apa? Seorang Isa, Yesus, manusia suci, orang yang disucikan, tapi melakukan pelayanan dengan mencuci kaki para murid. Setelah itu juga ada di Matius disampaikan bahwa perlakukan orang lain seperti kamu yang diperlakukan. Hakikatnya apa? Perlakukanlah masyarakat sebaik-baiknya. Bagaimana pemimpin ingin diperlakukan juga oleh masyarakat. Insya Allah nanti akan tumbuh saling menyayangi dan mencintai. Dan juga saya ingin mengutip di dalam Quran bahwa sesungguhnya kita adalah rahmat bagi semesta alam. Rahmat yang memberikan naungan dan menyerukan menuju kepada kebaikan dan memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi semesta alam. Sudah banyak dari awal yang kami sampaikan, saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir di hadapan kami dan juga pemirsa di Metro TV seluruh Indonesia bahkan mungkin dunia menjadi sebuah saksi. Namun pedoman kami pada hari ini ada saksi yang lebih tinggi lagi, yaitu al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Boleh jadi kami bicara, tapi kelak mulut kami akan dikunci, tangan kami akan berkata, kaki kami akan menjadi saksi. Sesuai tidak yang telah kami sampaikan hari ini dan kami laksanakan pada saat kami dipercaya kelak. Intinya pemimpin wajib menyesuaikan ucapan dan perbuatan. Terima kasih kepada Metro TV, terima kasih kepada seluruh tim yang berpayah-payah menyeberang lautan untuk menyebut perubahan. Terima kasih kepada tim 02
yang juga mungkin mempunyai cita-cita yang sama. Namun pada hakikatnya kita adalah saudara, kita adalah sahabat yang bernaung di dalam rumah besar. Mari kita jaga Kota Waringin Barat lebih baik lagi agar kelak Kota Waringin Barat lebih berkah, sejahtera, dan bermartabat. Saya akhiri, saya minta maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Sudah cukup, baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Dan berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Waktu Anda 3 menit, kami persilahkan. Kekuatan manusia adalah terletak pada diri manusia yang kemudian punya karakter dan akhlakul karimah. Sehingga ketika kami menggarap misi-misi yang paling utama adalah manusianya. Ketika manusia kobar ke depan adalah melalui pendidikan dan kesehatan, pintar, cerdas, kemudian unggul, berdaya saing, kemudian punya kemampuan kewarasan, maka itu akan menjadi keunggulan Kabupaten Kota Waringin Barat. Ini akan kita tempuh melalui 2 cara, melalui sektor pendidikan dan melalui sektor kesehatan. Kemudian dari aspek-aspek yang lain, ketika kami berdua dengan insya Allah kesehatan yang kami punya, dengan kewarasan yang kami punya, maka itu akan memberikan manfaat untuk rakyat yang sebesar-besarnya. Terima kasih saudaraku di Kabupaten Kota Waringin Barat, pendekatan-pendekatan dari bagaimana manusia berkualitas, bagaimana ekonomi baik, bagaimana jaminan keamanan di Kabupaten Kota Waringin Barat, bagaimana kemudian infrastruktur untuk kesejahteraan itu baik dan ditopang dengan kemampuan tata kelola pemerintahan yang unggul, berkualitas, dan pendekatan teknologi informasi. Insya Allah ini akan membawa puncaknya kejayaan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Metro TV dan seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang saat ini sedang menyaksikan debat perdana kami pasangan nomor urut 2. Kami mohon doa restu serta mohon coblosannya. Pilihlah pemimpin 5 tahun ke depan yang mempunyai visi misi yang visioner dan juga yang inovasi. Kami siap berjuang melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan untuk Kobar makin jaya. Berikan kepercayaan bagi kami dengan pengalaman yang sudah terbukti, teruji, karya nyata dan ikhlas kami. Kinerja berkelanjutan dalam mengelola jalannya roda pemerintahan yang transparan dan amanah. Jalan-jalan ke kampung Sega, tidaklah lupa makan cotok menggala. Tanggal 27 2024 sukseskan pilkada dengan coblos nomor. Terima kasih kami sampaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Tunggulah kami tentunya untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Waringin Barat seluruhnya yang hari ini hadir di Metro TV dan juga menyaksikan secara live di Metro TV hari ini. Berikanlah kepada kami untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan untuk menuju Kobar makin jaya dengan coblos nomor 2. Baik, terima kasih hadirin dan pemirsa. Semoga melalui debat hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat dalam menentukan pilihannya. Ya, ayo datang ke TPS pada 27 November 2024 mendatang dan gunakan hak pilih Anda. Pilkada Kobar, tada memilih, tada saga. Saya Marcelina Tumundo. Dan saya Valentinus Reza, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Perdalam pemahaman lewat dialog tajam dan mencerahkan. Panggung Demokrasi. Hot Room. Kontroversi. Hanya di Metro TV. Sesaat lagi, Metro Hari Ini bersama Indra Maulana. Selamat sore pemirsa, inilah Head News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Kejaksaan Agung memeriksa 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga menerima suap terkait pemberian vonis bebas kepada Ronald Tanur. 3 hakim itu dihadirkan di Kejagung untuk dimintai keterangan atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus suap. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita. Selamat sore Nurul. Nurul, apakah Zarof Richard juga dihadirkan karena keterlibatannya dengan 3 hakim tersebut dan apa materi penyidikan untuk pemeriksaan Zarof? Ya, selamat sore Andromeda dan juga pemirsa. Betul sekali, selain 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga mendatangkan mantan pejabat Mahkamah Agung yaitu Zarof Richard ke Kejagung, Jakarta. Ia tadi tiba di Kejagung sekitar pukul 11 siang dan ia sebenarnya diperiksa karena kasus lain, namun ia juga diduga terlibat berperan sebagai makelar kasus dalam pengurusan perkara kasus dari Ronald Tanur ini. Karena ia ini disebut mengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat dengan pejabat Pengadilan Negeri Surabaya untuk memilih majelis sidang vonis Ronald Tanur. Meski begitu, Kejagung ini memastikan Zarof Richard ini